Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari observasi saya ke Museum Sumpah Pemuda dengan judul Manifestasi Integrasi Nasional dan Identitas Kewarganegaraan. Studi Observasi Museum Sumpah Pemuda. Sebelum kita ke slide berikutnya, perkenalkan nama saya Hairunisa dengan NIM 432250102000. Nah, langsung aja kita ke materi berikutnya. Di materi pertama ini ada pendahuluan. Nah, sejarah kemerdekaan bukanlah fenomena tunggal, melainkan proses dialektika panjang pasca politik etis. Golongan terpelajar muncul sebagai mesin modernitas, beralih dari perlawanan fisik ke organisasi, literasi, dan diplomasi sebagai instrumen liberasi nasional. Lanjut, di sini ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang pertama ini bagaimana transformasi gedung membentuk ekosistem pergerakan. Kemudian yang kedua, bagaimana peran literasi meruntuhkan sekat primadonal. Kemudian yang ketiga, apa relevansi Sumpah Pemuda bagi warga negara masa kini. Studi ini bertujuan mendokumentasikan nilai historis dan memberikan kontribusi analisis bagi pengembangan karakter kewarganegaraan mahasiswa. Lanjut, di slide berikutnya yaitu ada metode observasi. Nah, di metode observasi ini mencangkup pengumpulan data melalui studi pustaka, pengamatan langsung terhadap koleksi artefak dan dokumentasi visual di Museum Sumpah Pemuda. Pendekatan ini dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai informasi gedung dan dinamika pergerakan yang tersaji dalam setiap galeri. Lanjut, di slide berikutnya yaitu ada sejarah eksistensi Gedung Keramat 106. Nah, gedung ini didirikan sekitar 1908 oleh Si Konglian. Lokasinya yang strategis menjadikan titik temu intelektual bagi mahasiswa Stovia dan RHS. Gedung ini merupakan saksi nyata bahwa kemerdekaan Indonesia adalah proyek kolektif multikultural yang melibatkan dukungan dari berbagai etnis dan golongan. Lanjut, transformasi gedung 1927 sampai 1951. Nah, di 1927 sampai 1934 menjadi Indonesia Klubgeo Pusat Perjuangan PPPI. Kemudian di 1994 sampai 1951 masa transaksi komersial sebagai toko bunga dan hotel Jingga. Jadi di 1994 sampai 1951 itu gedung sekarang yang jadi Museum Sumpah Pemuda itu dulunya pada tahun 1934 sampai 1951 itu menjadi sebagai toko bunga dan hotel Jingga pada saat itu. Kemudian di tahun 1951 sampai 1970 itu berfungsi sebagai kantor bea cukai sebelum akhirnya ditetapkan sebagai museum sampai hari ini yang bisa kita sebut dan bisa kita kunjungi di Senen ya teman-teman, itu sebagai Museum Sumpah Pemuda. Lanjut ke slide berikutnya, itu ada restorasi dan analisis arsitektur. Nah, sejak 1973, gedung ini
terpugar menjadi museum nasional. Secara arsitektural, gaya Indianski Empire yang diterapkan dengan pilar monumental, ventilasi alami, dan tegel kunci asli. Bukan sekedar estetika ya teman-teman, melainkan fasilitas yang mendukung diskusi. Bukan sekedar estetika ya teman-teman, melainkan fasilitas yang mendukung diskursus intelektual yang intens dan terbuka. Lanjut, di sini ada analisis sosial dan ekosistem intelektual. Kawasan Well Tavern menjadikan lingkungan kondusif bagi masyarakat pelajar. Galeri timeline di Museum merekonstruksi perjuangan 20 tahun yang mengubah gagasan lokal menjadi nasionalisme yang utuh. Media massa seperti Tirto Adi Soedjo berperan krusial dalam mobilitas opini publik. Nantinya teman-teman, ketika teman-teman mengunjungi Museum Sumpah Pemuda pada ruangan pertama itu, teman-teman bisa melihat ya timeline perjalanan Sumpah Pemuda dari tahun berapa sampai tahun berapa. Di situ ada keterangannya teman-teman. Jadi ketika teman-teman berkunjung, nantinya teman-teman bukan hanya melihat bangunan museumnya tersebut, nantinya juga akan melihat perjuangan para pemuda-pemuda zaman dahulu. Lanjut. Di slide berikutnya ada dinamika organisasi dan kekuatan literasi. Nah, organisasi seperti Jomjava, JSB, dan JIB berfungsi sebagai laboratorium kebijakan. Artefak asli berupa majalah pergerakan dan file organisasi membuktikan bahwa literasi adalah senjata utama. Peleburan pluralitas organisasi ini menjadi satu konsensus adalah bukti kecerdasan strategis pemuda dan membangun persatuan. Lanjut. Internalisasi nilai Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda 1928 bukan sekedar teks ya teman-teman, melainkan kontrak sosial. Integrasi nasional di sini bersifat inklusif, mengedepankan musyawarah dan nilai demokrasi. Bahasa Indonesia dipilih sebagai instrumen peringkat yang egaliter, menjamin hak setiap warga negara tanpa memandang latar belakang primordial. Maaf ya teman-teman. Kemudian kita sampai di akhir, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, Sumpah Pemuda adalah fondasi identitas nasional. Sarannya bagi mahasiswa, jadikan museum sebagai ruang kontemplasi nasionalisme. Nah, bagi pengelola Museum Sumpah Pemuda, teknologi interaktif bagi Gen Z. Nah, bagi kurikulum, pertahankan metode outdoor learning. Terima kasih. Cukup sampai sini presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan saya selama saya menjelaskan presentasi saya ini. Mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.